Maka di pasal 28 ayat 2 itu terpenuhi bahwa dia dengan target Islam, mau tidak mau kan begitu. Kalau demikian, maka ancaman pidana 6 tahun dan denda 1 miliar sudah menanti. Rezim ini dalam menegakkan hukum menggunakan libido alu amah. Kalau bahasa Jawa libido alu amah itu ya saya berkuasa aja, nafsu berkuasa. Ini menurut saya hukum, ini menurut saya tidak hukum, ya suka-suka saya. Tetapi kalau itu terkena kepada buzzer tadi, pertanyaannya, karena diangkat rektor, jadi rektor ini menjadi orang dalam kan begitu, menjadi orang dalam. Kalau saya lebih melihat rektor ini ternyata sudah turun kelas menjadi buzzer ya, menjadi buzzer. Dan dia kalau lihat dalam cuitan-cuitannya itu kan termasuk pengagum Ade Armando ya, Ade Armando dan Permati Arya itu. Salam untuk semuanya yang hadir di ruang Zoom sore hari ini. Pertama, kita menganalisa ini konsekuensi dari aturan yang menjadikan presiden itu orang yang sangat berkuasa terhadap jabatan rektor. Jadi siapapun bisa saya jadikan rektor, dan ini pasti sudah punya kepentingan politik yang begitu tajam untuk mewarnai dunia pendidikan dan kita lihat dunia pendidikan sekarang ini menjadi dunia pendudukan ya. Dunia pendudukan berbagai ideologi khususnya adalah liberal ya. Itu satu fakta yang kita semua meyakini ada satu agenda politik yang dibawa oleh presiden lewat rektor. Bagaimana kalau Pak Harto sih lebih sopan lewat NKK BKK ya, normalisasi kehidupan kampus ya dan sebagainya, itu masih lebih normal. Kalau ini jelas sampai rektornya pun mereka tempatkan dosen-dosen yang dianggap radikal ya, seperti Prof. Suteki dan sebagainya, termasuk saya kan menjadi korban dari aturan. Kemudian kalau kita menganalisa tentang rektor Institut Teknologi Kalimantan ya, yang ternyata berdasarkan ranking itu rankingnya 9.000 ya, jadi artinya perguruan tinggi yang masih di angkasa itu, statusnya nyaris tak terdengar barangkali begitu ya. Jadi beliau ini rektor dari sebuah institut teknologi Kalimantan yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalau kita melihat Profesor Insinyur Budi Santoso Purwokartiko PhD ini kan bukan kali pertama saja bersikap rasis ya. Beliau kan juga menjadi tim penyeleksi bagi penerima beasiswa luar negeri. Salah satunya tentu menjadi satu pertanyaan, apakah ketika mereka melakukan seleksi itu rasis atau tidak? Kalau faktanya di statusnya dia mengatakan dari 12 mahasiswa yang saya wawancara, tidak ada satupun yang mengenakan tutup kepala ala manusia gurun, maka saya berkesimpulan beasiswa di mana yang bersangkutan ikut sebagai tim seleksi jelas itu sangat rasis, karena pasti diberikan kepada orang-orang yang tidak berkerudung ya. Nah, kita sekarang lihat ini dari perspektif hukum. Tadi saya mendengar ya Mas Ahmad Fasinuddin mengatakan bahwa itu bagaimana kalau itu dijemput saja. Ada beberapa pasal yang harus kita kaji dulu. Pertama, jelas itu ruangnya adalah ruang publik dan yang dipakai adalah media sosial ya, dan di media sosial dalam hal ini Facebook, di mana kalimatnya mengatakan ya bahwa dari 12 yang saya wawancara tidak satu pun yang menggunakan tutup kepala ala manusia gurun. Artinya kalau kita melihat
ini dalam konteks penghinaan, jelas itu terarah niatnya ada. Artinya niat saya ingin mengolok-olok salah satu keyakinan itu jelas ya. Kemudian kita lihat sekarang rumusan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, di rumusan Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang 19 2016 khusus tentang penghinaan, maka di pasal 28 ayat 2 itu terpenuhi bahwa dia dengan target Islam, mau tidak mau kan begitu. Kalau demikian, maka ancaman pidana 6 tahun dan denda 1 miliar sudah menanti, dan ini memang bukan delik aduan ya. Kalau pasalnya 27 ayat 3 itu masih delik aduan, tetapi ketika menggunakan pasal 28 ayat 2 sebagaimana yang ditimpakan pada ini Gus Nur ya, kita semua di pertama kali ini kan Gus Nur ini ya, kemudian berkembang ke yang lain termasuk yang kita sedih, abang kita ini, Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan tempat jenfang anak ini lebih kasar ini. Edi Mulyadi maksudnya? Iya, Edi Mulyadi ya. Ini kan menjadi sebuah kontroversi dan makin menunjukkan kepada kita kalau rezim ini dalam menegakkan hukum menggunakan libido alu amah. Kalau bahasa Jawa libido alu amah itu ya saya berkuasa aja, nafsu berkuasa. Ini menurut saya hukum, ini menurut saya tidak hukum, ya suka-suka saya. Lalu yang lebih penting lagi, sebenarnya juga mengenai Undang-Undang Nomor 40 2008, khususnya pasal 16 ayat 5 ya, tentang diskriminasi. Jadi di situ dikenakan ancaman 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Bahkan kalau kita mau mengatakan ini pasal 156A pun KUHP itu juga kena ya. Artinya kalau kita lihat konstruksi hukumnya, kemudian peristiwa hukumnya dan medianya, semuanya adalah publik. Karena publik dan dia sudah ada niat dan yang disasar adalah golongan, kelompok atau orang beragama, maka terang kepada kita bahwa itu deliknya bukan delik aduan. Karena bukan delik aduan, maka bisa dilakukan penangkapan tanpa harus ada yang membuat pengaduan atau pelaporan. Nah, oleh karena itu saya menyarankan ya, tokoh-tokoh Muslim di Balikpapan atau Kalimantan Timur membuat saja pengaduan ke Polda Kalimantan Timur, dan mungkin yang di Jakarta juga membuat pengaduan ke Mabes Polri, ya, khususnya kepada reserse khusus dalam hal ini yang menangani perkara-perkara IT begitu ya. Lalu kalau ini tidak mempan, karena profesor ini kan 100% uangnya dihidupi oleh APBN ya. Dia kan aparatur sipil negara, tetapi ngomongnya sangat rasis ya digugat saja. Digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, kita sita semua saja. Saya yakin manusia ini tidak cukup tegar kalau nanti sudah berhadapan dengan hukum, apapun bentuk hukuman itu ya. Kalau upaya pidana di negara ini seperti banyak disinggung tadi oleh Mas Ahmad, itu kan sangat bergantung kepada aparaturnya, bukan pada pelapornya, bukan pada undang-undangnya ada tidak ada, nggak ada, tetapi kepada sikap dari penegak hukumnya, khususnya dalam hal ini polisi. Kalau tadi di awal saya menyebut rektor ini tangannya ada di presiden, ya, otaknya ada di presiden, ya bisa jadi ketika membuat pengaduan atau laporan tepatnya perkaranya tidak akan ditindaklanjuti, karena itu dicoba saja pasal 1365 KUH Perdata. Dan secara pribadi mungkin habis puasa saya juga akan membuat somasi kok kepada beliau ya, kepada Profesor Budi Santoso Purwokartiko PhD ini untuk menguji nyalinya, dia cukup tegar, cukup hebat enggak sebagaimana cuitan selama ini. Begitu, Ustaz Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, seberapa sebetulnya pengangkatan oleh Presiden terhadap rektor-rektor itu memiliki semacam immunity of law lah, kekebalan hukum, atau keleluasaan dia untuk melakukan kekuasaannya sekalipun itu atas nama sebuah kekuasaan dalam kaitan pengelolaan di perguruan tinggi, dan seperti apa seharusnya dia sebagai penguasa tertinggi atau pejabat
tertinggi di perguruan tinggi itu harus melakukan dalam konteks pendidikan ya seharusnya yang dia lakukan, Dr. Muhammad Taufik? Ya, pertama sebenarnya tidak ada ya aturan khusus karena aturan pidana itu dia mau rektor, dia mau menteri, ketika melanggar pasal-pasal pidana selesai kan begitu. Orang Mahkamah Konstitusi tahun 2006 sudah memudahkan penyidikan kepada anggota DPR karena banyak anggota DPR susah kan akhirnya tidak perlu persetujuan presiden. Kalau itu kan masih persetujuan dan akhirnya kan banyak terjadi OTT ya 2006 ke sini, kecuali di eranya Firly ini kan hampir semua tokoh politik itu dijadikan OTT dan sekarang mereka sama-sama satu asrama di Pondok Pesantren Bandung ya, di Pondok Pesantren Sukamiskin kan begitu ya, para ketua partai. Nah, jadi yang menjadi soal sebenarnya kebal hukum atau tidak kebal hukum di negara kita ini bukan hukum positif. Hukum positifnya tidak ada. Hukum positif itu hanya jelas berlaku pasal 44 KUHP itu orang yang tidak cakap secara hukum. Kita sering menyebutnya pasal orang gila. Hanya itu yang bisa kita jadikan hukum positif. Tetapi di banyak kasus kan itu tidak. Saya lebih melihat ini kepada praktek disparitas pidana, pembedaan perlakuan di dalam proses penanganan pidana. Dan dulu di kampus itu diajarkan disparitas itu hanya terjadi pada level putusan. Sekarang disparitas itu sudah meluas. Yang melakukan penafsiran luas terhadap disparitas itu sekarang polisi pun melakukan disparitas, jaksa pun melakukan disparitas. Karena itu kembali kepada pertanyaannya Ustadz Slamet tadi, bagaimana ini kita melihat di mana kekebalannya? Nggak ada kekebalan bagi siapapun. Oleh karena itu pandai-pandai kita membuat terobosan hal-hal yang sebenarnya harus diberlakukan sama rata karena asas penegakan hukum, khususnya asas penegakan hukum pidana itu kan mengandung asas due process of law, menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tetapi kalau itu terkena kepada buzzer tadi, pertanyaannya karena diangkat rektor, jadi rektor ini menjadi orang dalam kan begitu, menjadi orang dalam. Kalau saya lebih melihat rektor ini ternyata sudah turun kelas menjadi buzzer dan dia kalau lihat dalam cuitannya itu kan termasuk pengagum Ade Armando dan Permati Arya itu. Bahkan dia terang-terangan memarahi istrinya karena menerangkan secara tidak benar pertanyaan anaknya tentang siapa Ade Armando begitu. Kalau ketika dia mengatakan bahwa Ade Armando ini seorang cebong itu kan marah-marah itu jelas di dalam statusnya itu. Jadi nggak ada sama sekali pijakan hukum positif yang menyebutkan karena dia orang dekat maka dia tidak boleh dilakukan proses pemidanaan. Ini alih-alih pemidanaan, penyidikan pun nggak jalan dan saya pikir bukan hanya di situ, Ustadz Slamet. Kita lihat laporan adik kita Obedillah kepada dua putra mahkota calon penerus kerajaan Pak Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang, itu kan nasibnya seperti di awang-awang itu tidak jelas. Jadi sekali lagi sekalipun rektor dan itu dipilih oleh presiden, tetapi tidak ada di ruang hukum positif yang mengatakan dia punya imunitas. Imunitas itu hanya berlaku kalau dia menulis penelitian yang sifatnya akademis. Itu baru dia dikenakan imunitas. Tetapi ketika dia di ruang publik dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, bahkan hari ini kita melihat kerektoran atau rektorat Universitas Teknologi Kalimantan ini kan berstandar ganda. Itu bukan tindakan rektor, tapi pendapat pribadi. Cuma kenapa humasnya itu humas dari Institut Teknologi Kalimantan? Ini kan orang pusing namanya ya, orang pusing itu. Mestinya ya cuek-cuek saja atau disebutkan itu urusan pribadi dan tidak perlu humas yang mengatasnamakan Institut Teknologi Kalimantan. Jadi dari catatan ini sebenarnya galau juga sih mereka. Saya sepakat. Karena pada saat yang bersamaan sebelumnya kan Rektor UGM Karnawijaya ini diadukan oleh pecundang-pecundang seperti Eko Kuntadi dan yang lain ya. Nah sekarang ini kita punya momentum balik untuk
untuk tendangan balik ini, bagaimana kasus yang amat terpelajar ya, profesor itu kalau di lingkungan kampus kan panggilannya yang amat terpelajar, Profesor Insinyur Budi Santoso Purwokartiko ini bagaimana ini? Jadi ruang-ruang seperti ini harus kita galakkan dan masyarakat Kalimantan Timur harus kita berikan keberanian untuk membuat pengaduan apapun hasilnya itu tetap harus kita buat. Jadi kita ikuti saja alur mereka. Kalau nanti ternyata tidak, kita tempuh cara-cara lain gitu ya. Atau kita doakan biar seperti Pak Hendro Priyono gitu ya. Gitu. Selamat.